Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat juga tentunya, dan yang paling penting nih nikmat kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam webinar yang insya Allah nih teman-teman penuh keberkahan, walaupun hanya sebatas virtual virtual saja ya teman-teman ya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Halo sahabat semuanya, apa kabar hari ini sahabat yang sudah join di ruang virtual Zoom? Semoga dalam keadaan sehat, penuh semangat dan tentunya hati yang siap ya ini untuk riset di bulan Ramadan yang penuh berkah. Selamat datang di webinar spesial Ramadan dengan tema Ramadan Reset, Healing Hati, Recharge Iman. Wah, ini luar biasa sekali tema webinar pada siang hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini teman-teman bisa menjadi salah satu wasilah perubahan diri ke arah yang lebih baik. Amin. Oke teman-teman, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faliza Zahra yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Selanjutnya izinkan saya juga untuk membacakan rules tata tertib webinar pada siang hari ini ya teman-teman. Oke, ditunggu untuk rules hari ini. Oke, sudah terlihat ya di teman-teman semua ya tata tertib kelas berbagi webinar kajian Islam pada siang hari ini untuk teman-teman. Diharapkan untuk rename nama akun peserta dengan nama format underscore asal kota teman-teman masing-masing. Di sini sudah terlihat banyak yang sudah mengubah format namanya ya teman-teman. Lalu peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat webinar berlangsung, kecuali nanti ada instruksi dari narasumber atau dari moderator dan nanti diberi kesempatan untuk open mic pada saat sesi tanya jawab ya teman-teman. Lalu materi webinar akan dibagikan melalui saluran resmi. Mohon maaf ini belum diganti karena kita sudah mengubah mekanismenya di grup. Jadi materi akan dibagikan melalui grup yang sudah ada teman-teman masuk di grupnya ya. Nanti akan dikirimkan melalui admin Jivan. Lalu selanjutnya sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah berdonasi sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan pada Google Form pendaftaran di awal. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya ini donasinya akan disalurkan kemana teman-teman gitu. Teman-teman bisa cek Instagram @lasgimf, di situ donasi teman-teman akan disalurkan. Lalu selanjutnya kita juga akan ada seru-seruan ya, yaitu pemilihan pemenang door prize berupa imani dan juga kategorinya akan diumumkan pada saat sesi penutup nanti ya teman-teman. Oke, selanjutnya izinkan saya juga untuk membacakan apa itu kelas berbagi ya teman-teman. Karena di sini banyak banget teman-teman yang baru pertama kali join bareng dengan Grid Family untuk Negeri. Nah, ini sudah terlihat ya teman-teman semua. Jadi kelas berbagi ini merupakan program edukatif yang diinisiasi oleh Game Foundation bersama dengan Grid Family untuk Negeri. Jadi Game Foundation ini yang akan menyalurkan donasi-donasi dari teman-teman semua ya. Lalu Grid Family untuk Negeri juga sebagai wadah untuk belajar, berbagi dan juga bertumbuh bersama. Selain kelas berbagi yaitu daring, kelas berbagi juga menyelenggarakan seminar dan juga pelatihan secara offline ya teman-teman. Jadi temanya juga beragam. Program ini juga tentunya dapat dilaksanakan untuk sekolah, komunitas, perusahaan, atau majelis taklim nih teman-teman ya. Dengan materi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Temanya juga mulai dari pendidikan, parenting, kesehatan fisik dan mental, bisa juga kajian Islam, pengembangan diri dan karir, dan atau isu-isu sosial lainnya. Jadi itu merupakan profil singkat dari kelas berbagi ya teman-teman. Selanjutnya, baik teman-teman, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini nih teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran ya. Siapa sih narasumber kita hari ini gitu?
Oke, ini berikut adalah profil dari narasumber kita hari ini. Beliau adalah Ustazah Lena Lailatul Banat, seorang pengkaji fikih Islam yang memiliki latar belakang berpendidikan dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Lalu saat ini beliau juga aktif mengajar dan membina kajian keislaman khususnya dalam bidang fikih dan studi Islam. Ini luar biasa sekali ya narasumber kita pada hari ini, tentunya dapat memotivasi kita hari ini. Oke, kita salam sapa dulu nih karena Ustazah Lena sudah join ya di ruang virtual Zoom. Baik, apa kabar Ustazah Lena? Ya Allah, Alhamdulillah. Baik, gimana Kak Faliza kabarnya? Alhamdulillah, ini kita bertemu lagi ya Ustazah ya. Ini sudah ketiga Ya, kalinya nih, luar Alhamdulillah. biasa. Iya, Alhamdulillah ketiga kalinya juga kita berkomunikasi bersama nih sama rekan-rekan semuanya. Masya Allah, saling berbagi kita ya, apalagi di bulan puasa gini, Masya Allah. Masya Allah, benar nih Ustazah. Ada juga peserta yang mungkin sudah ikut sebelumnya nih Ustazah. Terus ada juga teman-teman di sini nih, Alhamdulillah nih teman-teman yang baru join di ruang kelas berbagi nih. Jadi baru pertama kali kenal dengan Ustazah Lena. Oke Alhamdulillah, Ustazah. wajah baru. Iya betul. Sudah siap ya untuk pemaparan materinya Ustazah? Insya Allah, sudah sangat siap ini saya. Wah, luar biasa. Oke teman-teman bisa dipersilahkan untuk Ustazah Lena memaparkan materinya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Mohon maaf Kak Faliza untuk apa PPT-nya? Oke Ustazah Lena, kita share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat di teman-teman semua? Di Ustazah sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Oke. Tapi mungkin agak sedikit nanya di Zoom, biar saya juga kelihatan. Oke, ini sudah terlihat ya Ustazah ya? Sudah, Insya Allah ini besar sekali nih. Ya Allah, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman siang ini di bulan Ramadan? Masya Allah ya, ini teman-teman dari berbagai wilayah menyempatkan diri untuk mengikuti, ini lebih ke pengajian kayaknya ya Kak ya. Ini kayaknya lebih ke pengajian kita hari ini karena pas banget di siang-siang ini ya jam berapa nih setengah tiga. Ya hitung-hitung kita ngabuburit lah ya. Ngabuburit sebelum buka, sebelum kita mengisi tenaga gitu kan ya. Dengan makanan enak kita juga harus mengisi iman kita, mengisi ketakwaan kita, mengisi hati kita dengan recharge keimanan kita. Mumpung bulan Ramadannya masih baru nih, masih masuk di hari ke-9. Masih ada 21 hari lagi kita bisa memenuhi apa namanya kegiatan positif kita, kegiatan pengajian kita di 21 hari lagi. Apalagi nanti masuk pada 10 terakhir bulan Ramadan ya. Yang apa dalam Islam itu ada yang dinamakan Lailatul Qadar. Tapi di sini saya sangat bangga, saya sangat mengapresiasi teman-teman karena sudah berkesempatan hadir di siang yang berbahagia ini. Semoga kita semua puasanya senantiasa dalam kelancaran dan keberkahan. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan memberikan paparan materi yang mana materi ini cocok banget nih buat kita yang lagi galau-galau, yang pengen banget menunjukkan versi terbaiknya setelah bulan Ramadan ini gitu ya. Kita akan membahas sedikit tentang Ramadan Reset, Healing Hati, Recharge Iman. Ini bagus banget nih temanya. Ini dari judulnya aja udah bagus banget. Jadi gimana caranya kita berkesempatan di bulan Ramadan ini menjadikan diri kita untuk berlatih, menjadikan Ramadan ini sebagai medan peperangan kita agar ketika setelah bulan Syawal kita menjadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Tapi sebelum kita masuk nih ke healing hati dan recharge imannya, saya akan sedikit memaparkan tentang bulan Ramadan. Nah, ini yang sering sekali kita lewatkan. Kadang kita tahu makna bulan Ramadan, kita tahu arti dari bulan Ramadan, tapi kita tuh nggak pernah mendalami makna dari bulan Ramadan itu. Karena kadang yang kita tahu tuh Ramadan cuman menahan lapar, menahan haus, kemudian menahan apa namanya emosi kan seperti itu ya.
yang sudah tercatat gitu kan di dalam peraturan-peraturan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Allah apa saja yang tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang menjalankan puasa Ramadan. Tapi makna mendalamnya. Jadi Ramadan ini bukan hanya atau bukan merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Seperti yang sudah termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, kita sudah tahu kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini yang paling penting. Ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa sih Allah itu tidak memberikan eh, maktub, tidak memberikan narasi ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah tuh memberikan narasinya ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa enggak wahai orang-orang muslim atau wahai para umat manusia. Kenapa? Karena Ramadan ini adalah ibadah yang sangat istimewa yang hanya diperuntukkan oleh orang-orang mukmin. Jadi orang Islam belum tentu dia beriman kepada Allah. Makanya ketika sekarang kita menjalankan puasa, apa namanya, meskipun ya misalkan perempuan dalam keadaan haid, tapi kan sebetulnya itu ada halangannya. Kalau misalnya kita puasa, kemudian di bulan Ramadan ini. Nah, maka kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita bukan hanya muslim, tapi kita juga beriman kepada Allah dan kita masuk kepada golongan-golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini yang menjadi keunikan ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa. Jadi kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menjadi kekhususan kita, keistimewaan kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan untuk menjalankan bulan suci Ramadan dengan berpuasa. Tapi Ramadan juga bukan yang Allah perintahkan, itu bukan hanya sekedar Allah perintahkan, tapi di sisi lain ada nilai-nilai utama di bulan Ramadan ketika kita menjalankan puasa. Saya menukil dari perkataannya Dr. Fahrudin Faiz, yang mana beliau bilang katanya ketika kita berpuasa itu kita sedang menegakkan 4 nilai utama. Yang pertama, kita sedang menjalankan nilai normatif. Itu yang pertama, yang mana nilai normatif ini adalah ketika kita menjalankan kewajiban agama dan ketaatan pada aturan. Ya kan, kita menjalankan aturan karena kewajiban kita sebagai seorang muslim dan kita mentaati peraturan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian, nilai yang kedua adalah nilai purifikatif. Nah, nilai purifikatif ini adalah proses pembersihan dari kotoran-kotoran batin, hasrat, dan hawa nafsu yang mungkin selama ini kita tidak pernah bisa mengendalikan hal-hal tersebut. Jadi kita membersihkan hal-hal itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya nilai preventif. Nah, nilai preventif ini adalah nilai pencegahan. Jadi puasa itu juga berfungsi sebagai rem, sebagai apa ya, benteng, sebagai kalau dalam bahasa Arab itu junnah ya, sebagai benteng kita dari hal-hal atau berperilaku melakukan hal-hal yang kurang baik. Mungkin yang tadinya kita niatnya mau melakukan hal-hal tidak baik, tapi kita ingat oh kita lagi puasa gitu. Allah tahu kita lagi puasa, kita sedang apa namanya dalam keadaan yang suci di bulan suci, kita apa namanya sedang ada dalam eh, perlindungan Allah gitu. Jadi kita ngerem, jadi kita ingat seperti itu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya nilai eh, preservatif. Nah, nilai preservatif ini adalah nilai pemeliharaan. Dari puasa ini kita bukan hanya mengerem diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita juga memelihara kesehatan, memelihara kesehatan jasmani, rohani, mental, serta bahkan yang paling utama adalah spiritual kita. Makanya kan kenapa banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diliburkan, yang diminimalisir kegiatan kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah 4 nilai utama
utama yang kita dapatkan ketika kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan puasa Ramadan itu bukan hanya kita menahan hawa nafsu, tapi ternyata banyak sekali nilai-nilai yang kita dapatkan dari menjalankan puasa Ramadan ini. Jadi Masya Allah banget nih kita udah dapat puasanya, kemudian jihadnya, kemudian kita juga menuntut ilmunya. Gitu. Ini kita sedang menjalankan apa namanya nilai-nilai yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian apa sih sebetulnya kalau dari nilai-nilai yang tadi, apa sih tujuannya? Apa sih tujuan utama dari adanya bulan Ramadan ini? Tentunya yang apa namanya puasa ini bukan sekedar menahan lapar, melainkan sebuah madrasah, sebuah sekolah. Jadi kita dalam 1 bulan ke depan, di bulan Ramadan full ini kita sedang dididik oleh Allah langsung seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya adalah kepatuhan. Kita belajar memposisikan diri sebagai hamba di hadapan Tuhan. Sebagai hamba di hadapan Allah, kita patuh terhadap apa yang sudah Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, kita sedang ada dalam pelatihan. Pelatihan untuk apa? Melatih pengendalian diri agar tetap terbawa di 11 bulan lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian ada juga pengorbanan kita. Nah, ini mengorbankan ego dan keinginan pribadi demi perintah Allah yang tadinya mungkin kita, aduh pengen gak puasa soalnya aku pergi, soalnya aku ini, soalnya aku ini. Tapi karena adanya perintah Allah, kita mengesampingkan semuanya, mengesampingkan keinginan kita, mengorbankan ego kita demi apa? Demi perintah yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang paling utama ini adalah perjuangan, jihad, berjuang melawan diri sendiri. Nah, ini adalah jihad yang paling besar, adalah jihad melawan diri sendiri, melawan rasa malas. Nah, ini jihad yang paling besar. Nah, ini apa namanya jihad ini kan kadang kita merasa malas ya. Puasa itu kadang kita males, malah males kan gitu. Kadang kita malah ngantuk kayak gitu. Tapi dengan adanya perintah Allah, Allah juga memberikan banyak sekali ganjaran-ganjaran pahala. Akhirnya apa? Kita tergugah untuk melawan rasa malas itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang terakhir ada keikhlasan. Ketika kita menjalankan puasa, puasa ini adalah ibadah yang sangat istimewa. Puasa adalah ibadah yang sangat privat. Kalau misalnya sholat, mungkin kita akan dipandang oleh orang. Orang itu sholat loh, sholat witir. Kok sholatnya banyak banget ya gitu. Kayaknya itu orang soleh deh. Sholatnya itu khusyuk banget. Buat dari takbiratul ihram ke ruku aja tuh lama banget. Kayaknya bacaannya banyak banget deh gitu. Kayaknya bacanya panjang. Tapi kalau puasa itu adalah ibadah yang sangat privat, ibadah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dua pelaku yang tahu ketika kita menjalankan puasa. Makanya kenapa puasa ini dikatakan sebagai puasa yang istimewa, puasa yang mendapatkan nilai keikhlasan paling tinggi. Kenapa? Karena kita tidak butuh nilai orang lain. Itu orang lain tuh lagi puasa tahu gitu kan enggak. Itu hanya diri kita dan Allah yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Baik itu puasa sunnah ataupun puasa Ramadan seperti itu. Makanya puasa ini adalah salah satu ibadah yang sangat istimewa yang Allah perintahkan, yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam yang beriman. Kemudian, ini disandingkan dengan healing. Ini saya juga bingung disandingkan dengan healing. Biasanya kalau healing itu jalan-jalan ya. Biasanya mau kemana mau healing gitu. Asalnya healing itu bukan jalan-jalan, tapi penyembuhan. Dari Ramadan ini meriset diri kita di bulan Ramadan, kemudian kita membersihkan hati, menyembuhkan hati. Bagaimana sih caranya di bulan Ramadan ini kita bisa menyembuhkan hati kita bisa berdamai dengan diri kita bisa menenangkan pikiran kita. Nah, seperti itu. Itulah yang namanya healing hati. Jadi kita ada apa nah fokus memulihkan kondisi emosional kita yang lelah akibat tekanan hidup atau trauma selama 11 bulan lamanya. Nah, yang mana dari Ramadan ini
kita mendapatkan healing hati yang mana utamanya, nah ini yang paling penting, ada recharge keimanan kita. Recharge keimanan adalah apa ya, kalau HP itu recharge itu tuh udah 0%, yang tadinya 0% tenaga kita, kemudian dicas HP-nya gitu kan, di-charge HP-nya sampai 100%, yang akhirnya itu akan mengulang kembali, memberikan pembaharuan-pembaharuan yang ada pada diri kita, yang tadinya kita lemas, yang tadinya kita udah gak berdaya, kita kuatkan lagi imannya, kita tingkatkan kembali keimanan kita seperti itu. Yang ini mana adalah menjadi poin utama kita di bulan suci Ramadan. Boleh Kak setelahnya? Nah, yang tadi kan dari Ramadan itu kita punya pertanyaan, bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi titik balik, bukan sekedar rutinitas tahunan. Kita kan nggak mau ya, udah capek-capek puasa Ramadan 1 bulan gitu kan, tapi nggak ada impactnya ke dalam diri kita. Nah, ini yang akan kita cari hari ini. Gimana caranya Ramadan tahun ini itu bukan hanya sekedar rutinitas tahunan yang setiap tahun kita jalin tanpa adanya impact perubahan. Tapi di Ramadan ini, di tahun ini, di 2026 ini, kita ubah Ramadan ini menjadi titik balik, menjadi impact, menjadi pengaruh besar kepada kehidupan kita di 11 bulan yang akan datang. Nah, ini makanya akan kita kulik, akan kita telisik lagi. Nah, ini kan biasanya kita 11 bulan, pasti capek ya. Apa namanya, kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah rasa lelah yang kita rasakan hanya sekedar butuh tidur, atau sebenarnya jiwa kita yang sedang berteriak? Jadi tuh kita capek tuh kenapa? Apa capek, aku kayaknya butuh tidur deh. Tapi enggak deh, kayaknya aduh, jiwa aku yang capek gitu. Nah, di sini mungkin di antara kita pernah merasakan, apalagi mungkin rekan-rekan di sini, kawan-kawan di sini rentan, saya nggak tahu ya usianya, mungkin ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang 40-an, mungkin kita ngerasa capek fisik, yang mana capeknya itu apa namanya, rasa lelah yang kita rasakan hanya yang menumpuk gitu. Apa namanya, capek kita itu capek karena pekerjaan yang menumpuk, kemudian macetnya ibu kota, atau kita begadang ngurusin dunia karena saking banyaknya job desk gitu ya. Jadi kita udah begadang terus akhirnya kita capek fisik. Kemudian mungkin aja kita ada yang namanya capek pikiran. Nah, ini capek pikiran itu kita terlalu overthinking, overthinking buat ke depannya gitu. Ntar gimana ya masa depan aku gitu. Nanti karir aku gimana ya gitu. Apalagi nih yang di umur-umur 20 tahun, biasanya yang quarter life crisis ya, yang katanya 25 tahun tuh umur-umur yang sangat life crisis kayak gitu kan. Wah, overthinking udah kemana-mana deh itu. Udah takut sama masa depan, takut, khawatir nanti nggak bisa jadi orang sukses gitu. Itu kebanyakan, kebanyakan pikiran. Yang mana kalau udah kebanyakan pikiran, nggak ada satupun yang bakal kita lakuin. Maka jangan kebanyakan overthinking. Atau kadang kita udah dapat pekerjaan, kita udah dapat apa namanya, sesuatu yang bisa menyibukkan diri kita, tapi ternyata kita mikirin target dari atasan, harus ada targetnya nih sekian-sekian, tapi targetnya belum tercapai, gimana caranya kayak gitu. Atau solusi dari masalah yang tak kunjung tiba. Atau kita selama ini mencari solusi, tapi tuh solusi itu nggak pernah hadir dalam pikiran kita. Nah, ini capek, jadi capek pikiran kita itu. Kemudian ada lagi mungkin yang paling berat yang kita rasakan adalah capek hati. Nah, ini capek hati ini tidak bisa kita deskripsikan ya gitu. Tidak bisa tergambarkan gitu. Pokoknya capek hati itu capek banget. Kita tuh merasa lelah secara emosional, kehilangan semangat, atau merasa apa yang dilakukan sepertinya tuh gak ada gitu, gak ada artinya gitu. Jadi benar-benar yang capek banget kayak ini. Ini yang apa namanya, yang sering sekali kita rasakan sebagai seorang manusia selama 11 bulan ini. Apalagi sekarang itu apa ya, rasa cemas kita itu kadang takut tertinggal. Ada yang namanya FOMO. Apa ya, fear of missing out. Yang mana kita tuh takut ketertinggalan. Jadi kalau misalkan ada toko nih
Yang buka baru langsung kita samperin gitu kan ya. FOMO. Atau misalkan ada branding baru dari baju, dari fashion, dari interior, kemudian dari gadget. Nah, ini yang sering banget nih. Ini loh baru keluar iPhone 17 Pro Max kayak gitu. Terus pengen buru-buru beli. Nah, ini FOMO namanya ya. Jadi takut ketertinggalan. Dan sering sekali kita membandingkan di balik layar hidup kita dengan cuplikan terbaik di hidup orang lain di media sosial. Karena kita nggak tahu nih, nah itulah apa namanya, brain eh, brainwash-nya sosial media itu kadang kita mudah sekali merasa insecure. Kadang ya Allah di kehidupan ini kok orang enak banget ya gitu. Apa namanya kehidupannya gitu kok nggak pernah sepusing aku sih gitu kok aku pusing terus ya sebagai manusia. Nah ini sering sekali kita rasakan, apalagi mungkin rekan-rekan ada yang sandwich generation kan gitu yang menanggung orang tua dan anak atau terjebak dalam rutinitas kemudian mulai bertanya-tanya gitu, apakah hidup aku bermanfaat atau tidak, ini hidup aku bakal gini-gini terus nggak ya gitu. Nah, itu yang akan kita obati hari ini tapi melalui spiritual dan keimanan. Jadi seperti itu. Bolehkah dilanjut? Oke, dari sini. Nah, titik kelelahan inilah yang sering kali membuat kita merasa hidup seperti mesin tanpa tombol pause, tanpa tombol reset gitu ya. Lelah ini jika dibiarkan akan menjadi burnout. Dan untuk itulah Allah Subhanahu wa taala mendesain bulan Ramadan ini bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga, tapi sebagai solusi komprehensif atas segala capek yang kita rasakan. Jadi seperti itu. Nah, ini makanya yang pertama yang akan saya bahas adalah riset ulang hati saat Ramadan. Tapi kita bahas dulu hati ya. Kita akan membahas dulu hati. Hati itu dalam Islam dikatakan sebagai al-qalb, kolbun dalam bahasa Arab. Artinya adalah hati. Nah, hati ini memiliki kedudukan yang sangat sentral. Hati bukan sekedar organ fisik yang biasanya kita sebut sebagai jantung gitu ya, melainkan pusat emosi, keimanan, akal dan penentu baik buruknya perbuatan manusia. Kita pernah kan apa namanya mendengarkan hadis kayak gitu. Kita pernah mendengarkan hadis yang mana bilang di dalam organ tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Wa idza solaha solaha jasadu wa idza fasadat fasada jasadu. Kalau seandainya gumpalan tersebut itu baik, maka akan baik juga seluruhnya. Tapi kalau gumpalan darah tersebut tidak baik atau kotor atau rusak, maka akan rusaklah semuanya. Dan yang dimaksud dengan gumpalan tersebut, yang dimaksud dengan mudughoh tersebut adalah al-qalbu, adalah hati. Makanya ketika kita penat dengan kehidupan kita, yang perlu kita riset itu adalah hati kita. Jadi seperti itu. Nah, hati ini adalah jantungnya lahir dan batinnya diri kita. Jadi seperti itu. Bahkan Kata Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, hati adalah raja dalam tubuh manusia yang mengatur akal dan nafsu. Hati yang baik akan membawa perilaku yang baik, sedangkan hati yang rusak akan menyebabkan kehancuran moral, menyebabkan kehancuran moral. Hati jadi sebagai penentu baik dan buruknya diri kita. Jadi seperti itu. Nah, ini yang dikatakan oleh hati. Nah, kemudian hati ini juga ada berbagai macam. Saya menukil dari perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi hati itu bukan cuma hati, tapi hati itu terdiri dari tiga macam. Coba dilihat nih teman-teman. Yang pertama ada yang namanya kolbun salim, hati yang sehat. Hati yang sehat itu seperti apa? Hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari penyakit hati. Penyakit hati itu seperti dengki, iri, sombong. Dan hati yang bersih ini adalah hati yang penuh dengan keimanan serta kecintaan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kolbun marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit itu adalah hati yang memiliki
iman, namun masih bercampur dengan syahwat, masih bercampur dengan keraguan, masih ada penyakit hati lainnya. Nah, hati yang ini itu butuh perjuangan atau butuh penyembuhan, butuh mujahadah. Nah, hati yang terakhir ini adalah kolbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, hati yang tidak pernah patuh, dan hanya mempertuhankan hawa nafsu. Jadi kalau misalnya kita merasa, "Aduh, kita tuh udah nggak pernah mikirin besok mau makan apa, besok kehidupan kita gimana, besok kita betul-betul tawakal kepada Allah." Nah, itu bisa bisa dikatakan kalau hati kita adalah kolbun salim, hati yang sehat. Tapi kalau kolbun marit, nah ini kita masih beriman kepada Allah, kita masih beribadah kepada Allah. Tapi di hati kita masih ada setitik rasa dengki ketika kita melihat kebahagiaan orang lain, ketika kita melihat teman kita memiliki prestasi, ketika kita melihat rekan kita naik jabatan kan gitu ya. Masih ada rasa iri. Nah, itu namanya kolbun marit. Hati kita sakit. Tapi yang lebih parah lagi dari kolbun marit adalah kolbun mayit. Udah, dia hatinya hanya mengejar dunia, hanya mempertaruhkan, mempertuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu saja. Aduh, aku pengen ini, aku pengen ini. Dia korbankan seluruhnya tanpa mengingat adanya Tuhan, tanpa mengingat adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Bolehkah dilanjut? Nah, ini. Kenapa hati perlu direset ulang? Ini terkadang hidup terasa seperti mesin yang terus berputar berputar tanpa tombol pause. Sampai akhirnya kita merasa kosong meski sedang sibuk-sibuknya. Lelah mental dan burnout bukan sekedar rasa capek fisik. Nah, jadi bayangin deh, ponsel kita, HP kita nih yang kita pegang sekarang, atau gadget kita, itu kita pakai terus 11 bulan. Ya mengikuti bulan Komariah ya dari Muharram berarti hitungannya dari Syawal sampai Syakban. Nah, dari Syawal sampai Syakban ibarat badan kita ini adalah mesin yang tidak pernah berhenti, terus menerus nyala. HP kita ibaratkan dengan handphone kita, foto kita, video kita, aplikasi yang terus selama 11 bulan itu nyala. Itu pasti lama kelamaan kinerjanya akan semakin melambat, akan terus nge-lag atau storage-nya penuh kan gitu ya. Nah, dari sini kita harus apa? Kita harus menghapus cache-nya dan file-file sampah-sampah agar bisa berfungsi optimal lagi. Nah, sama seperti hati kita. Hati kita pun sama. Setelah 11 bulan bergulat dengan hiruk pikuk dunia, hati kita penuh dengan berupa stres, kecewa, iri, dan dosa. Itu pasti banyak sekali file-file yang perlu kita lupakan. Dokumen-dokumen yang tidak perlu kita ingat-ingat lagi seperti itu. Yang mana kalau kita tumpuk terus semua itu, akibatnya kita jadi susah fokus ibadah, susah bahagia, susah bersyukur. Nah ini, maka itu kita butuh riset, kita butuh bulan Ramadan. Hidup tanpa jeda membuat hati kita overhead. Apa ya overhead? Kayak panas gitu loh. Kalau HP kan ya kita terus-terusan pakai seharian aja tuh panas gitu. Apalagi kita pakai 11 bulan. Nah, Ramadan ini hadir sebagai tombol pausnya yang sistematis. Lelah mental berbeda dengan lelah fisik. Ia tidak bisa sembuh hanya dengan liburan. Ia butuh penyembuhan spiritual. Nah ini, penyembuhan spiritual inilah yang diberikan oleh Allah 1 bulan penuh. Sangat istimewa. Makanya inilah hikmahnya kenapa bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita khusus dalam melaksanakan bulan Ramadan dalam apa namanya? Beribadah puasa seperti itu. Makanya Ramadan adalah jadwal servis rutin dari Sang Pencipta. Nah, ini yang diberikan kepada Allah. Servis rutin ya yang kita lakukan selama 1 tahun penuh. Boleh Kak di apa namanya setelahnya? Nah ini, mengapa riset hati
saat Ramadan itu spesial. Jadi kita sudah mempelajari bulan Ramadan, kita sudah mengetahui hati, kita juga kenapa sih kita harus riset hati. Nah ini, kenapa kita harus riset hatinya itu saat bulan Ramadan gitu. Kenapa nggak bulan-bulan yang lain aja? Jadi ternyata bulan Ramadan ini memiliki apa ya? Tiga keutamaan. Ada tiga alasan kenapa kita lebih berhak gitu kan ya, meriset hati, merecharge hati, menghealing hati di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ekosistem yang mendukung, lingkungan yang mendukung. Nah, ini yang sangat penting ya. Pengaruh lingkungan itu sangat besar kepada kehidupan kita. Di bulan Ramadan ini, semua orang beribadah serentak. Betul kan ya? Kita serentak, ibadah bersama-sama. Masjid penuh, tadarusan ramai, sedekah di mana-mana. Jadi berbuat baik itu terasa ringan. Coba deh, teman-teman, wabil khusus kepada perempuan ketika menjalankan puasa kodok di selain bulan Ramadan gitu ya. Ketika kita menjalankan puasa, mengkodok puasa Ramadan nih bagi perempuan, di hari-hari lain itu pasti berat banget. Kenapa? Karena kita nggak ada temennya. Karena kita melaksanakannya sendiri, makanya terasa berat. Nah, bulan Ramadan ini adalah ekosistem yang mendukung. Kita memiliki lingkungan yang serentak sama-sama melaksanakan puasa. Lingkungan ini sangat mendukung apa namanya perjuangan kita. Jadi kita bahkan ada teman seperjuangan gitu ya. Teman seperjuangan. Nah, lingkungan ini sangat penting untuk membentuk kebiasaan baik baru. Nah, ekosistem yang mendukung di bulan Ramadan ini menciptakan kekuatan yang kolektif. Jadi kita bersama-sama. Yang mana kekuatan kolektif ini yang mempermudah seseorang untuk berubah. Jadi seperti itu. Berubah dari yang dia males-malesan gitu kan ya. Dari yang tadinya dia jarang baca Al-Quran, bahkan dalam 11 bulan tidak pernah membaca Al-Quran, karena sedang berlomba-lomba masuk bulan Ramadan, maka dia mulai dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, bersama-sama, bersama teman seperjuangannya. Yang mana kalau dalam psikologi ini dinamakan social contagion. Social contagion ini adalah dorongan saat melihat orang lain berbondong-bondong ke masjid atau bersedekah, berbondong dalam melakukan kebaikan. Ini diri kita ini akan terdorong untuk ikut melakukan. Meskipun pada dasarnya mungkin kita apa namanya belum sadar gitu. Kita belum sadar kalau kita sudah sedang melakukan hal tersebut. Tapi nanti lama-kelamaan dalam 30 hari ke depan itu kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Jadi ada apa namanya ya? Ada dorongan-dorongan, ada tekanan-tekanan dari lingkungan. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini juga kemudahan fasilitas. Aksesibilitasnya mudah. Di bulan Ramadan sarana ibadah dibuka lebar. Sangat-sangat lebar. Mungkin yang tadinya masjid hanya dibuka pada saat jam-jam sholat, tapi ketika Ramadan 24 jam full masjid dibuka. Artinya apa? Kita diperkenankan untuk beribadah selama 24 jam tersebut. Enak banget ya di bulan puasa. Semuanya difasilitasi, semuanya didukung. Nah ini, yang paling penting adalah momentum perubahan karakter. Dari ekosistem yang mendukung ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki karakter kita. Ramadan itu menyediakan waktu sebanyak atau selama 30 hari. Yang mana waktu 30 hari ini kalau dalam kesehatan kita, kesehatan mental kita itu cukup, sangat cukup untuk memperbaiki sistem tubuh yang dinamakan apa ya, neuroplasticity kalau nggak salah, neuroplasticity yang mana pembentukan jalur saraf baru di otak. Jadi kayak kita itu Montessori, jadi sistem kita terperbaharui lagi seperti itu dalam 30 hari kalau kita melakukan hal-hal ini. Makanya lingkungan yang mendukung selama sebulan penuh ini berfungsi sebagai inkubator untuk mengubah perilaku sementara menjadi karakter yang permanen. Jadi seperti itu. Jadi yuk bulan puasa ini nih mumpung masih jauh 21 hari lagi, kita semangatin lagi diri kita
untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian yang kedua, ini ada minim gangguan. Nah, minim gangguan ini bisa kita katakan sebagai genjatan senjata dengan hawa nafsu. Dalam hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata bahwa puasa adalah untuknya. Maksudnya puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini setan-setan dibelenggu. Godaan untuk maksiat berkurang drastis. Berkurang ya, bukan berarti hilang, berkurang. Ini adalah momen di mana kita punya ruang aman untuk bisa lebih fokus beribadah, melakukan deep talk dengan Allah tanpa banyak gangguan dari musuh terbesar kita, yaitu setan. Nah, ini minim gangguan bukan berarti tidak ada. Ada, tapi hanya minoritas. Nah, ini mumpung genjatan senjatanya sedikit kayak gitu kan, hawa nafsu kita berkurang, yuk kita tingkatkan lagi gitu kan. Kita tingkatkan lagi kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Nah, yang terakhir ini yang terakhir adalah promo. Saya pakai bahasa promo ya. Biasanya orang-orang seneng banget kalau ada promo-promo, flash sale kayak gitu. Jadi saya pakai promo biar rekan-rekan di sini itu makin semangat ngejar pahala, ngejar apa namanya, ngejar introspeksi diri di bulan puasa. Makanya saya pakai promo. Promo pahala besar-besaran. Nah, ini bukan sekedar narasi, tapi ini adalah janji yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan setiap amalan dilipat gandakan, berkali-kali lipat. Plus ada bonus. Apa Lailatul Qadar? Yang mana sudah disebutkan bahwanya Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah kita 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar hanya satu malam saja, kita cuma disuruh nyari dari 10 malam itu. Kalau kita mendapatkan satu malamnya, kita beribadah secara khusus, maka kita sudah mendapatkan 1000 apa namanya, khairumin alfi syahrin, 1000 bulan atau setara dengan 83 tahun. 83 tahun kita beribadah itu aja belum tentu kita benar kan gitu ya. Belum tentu umur kita sampai 83. Tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar ini kita diberikan pahala oleh Allah 83 tahun ibadah kita. Nah, inilah yang menjadi apa ya? Kalau bahasa kita tuh batu loncatan gitu ya. Yang menjadi jalan pintas lah. Yang tadinya kita harus 83 tahun dulu ibadah, tapi dengan adanya malam Lailatul Qadar, kita langsung masuk ke jalan pintas mendapatkan pahala yang setara 83 tahun ibadah kita. Ini adalah jalan pintas untuk menambal kekurangan iman selama 11 bulan sebelumnya. Masya Allah, ini Allah tuh betul-betul baik banget. Bahkan kata guru saya, waktu saya kuliah di Kairo, ketika itu saya mengaji kitab Syama'ul Muhammadiyah, beliau bilang katanya, eh, Allah itu sengaja nggak kasih pahala, nggak memperlihatkan pahala di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kalau pahala diperlihatkan di bulan Ramadan, niscaya orang akan beribadah bukan karena mengharapkan ridho Allah, tapi karena untuk menjalankan puasa. Jadi gitu. Jadi bukan karena mengharapkan ridho Allah, tapi puasa untuk mengharapkan banyak pahala gitu. Makanya kenapa pahala di bulan Ramadan ini tidak diperlihatkan oleh matanya manusia. Jadi seperti itu. Diumpetin. Tapi Allah janjikan bagi siapa orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala tersebut. Makanya yang tadi saya bilang kenapa puasa itu ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, bukan ya ayyuhan nas. Kenapa? Karena puasa ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, kita beriman bahwasanya dengan bulan puasa ini Allah akan melipat gandakan kita, maka kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Di seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bahkan membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka serapat-rapatnya. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Yang mungkin baru niat, bahkan katanya niatul mukminun khairum min amalihi. Katanya apa? Niat mukmin aja itu udah dicatat sama Allah gitu.
kita belum melakukan, baru niatnya misalkan kita mau sedekah gitu ya, kita mau sedekah tapi ternyata uangnya nggak ada gitu, kita belum ada, ternyata kita belum ada uangnya, terus kita kasih senyuman, kita baru niat mau sedekah aja itu Allah udah catat pahala kita, apalagi kita melakukan sedekah tersebut seperti itu Bang. Nah, makanya tadi saya bilang bahkan ada satu malam yang mulia yang nilainya itu tiada tara 1.000 bulan, yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Nah, ini mengapa resep hati saat Ramadan itu sangat spesial. Tiga pintu utama ini, tiga alasan utama ini. Lanjut Kak, boleh? Nah, ini, mengenal, mengenal diri dan muhasabah. Muhasabah apa sih? Kenapa sih kita harus mengenal diri dan muhasabah gitu? Ketika kita ingin mereset hati, kita perlu diiringi dengan mengenal diri dan muhasabah. Tentu kita pernah mendengarkan sebuah hadis, man arofa nafsahu faqad arofa rubbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia juga akan mengenal Tuhannya. Nah, ini menjadi hadis yang mana? Muhasabah diri ini muhasabah. Muhasabah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menilai atau mengevaluasi. Dalam Islam, ini berarti meninjau kembali amal perbuatan baik yang wajib maupun yang maksiat. Guna apa tujuannya? Guna memperbaiki diri sebelum dihisap oleh Allah di akhirat. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengenal diri? Nah, mengenal diri dalam Islam ini bukan hanya sekedar memahami kelebihan dan kekurangan fisik, melainkan menyadari hakikat diri sebagai makhluk ciptaan Allah, hamba yang lemah dan khalifah di muka bumi ini. Kita tuh sebagai khalifah loh. Kita tuh sudah diamanahkan oleh Allah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nanti tanggung jawab kita akan ditanyakan oleh Allah di akhirat. Makanya kenapa kita diharuskan untuk mengenal diri dan muhasabah. Apa hubungannya? Hubungannya adalah mengenal diri atau mengetahui diri ini adalah pondasi awal. Setelah seseorang mengenal kelemahan dan dosa-dosanya, ia akan terdorong untuk melakukan muhasabah. Tanpa mengenal diri, muhasabah tidak akan berjalan objektif. Keduanya adalah jalan menuju perbaikan akhlak dan ketaatan yang tulus. Mohon maaf sebentar, ini baterai saya. Mohon maaf ya teman-teman terjeda, tadi baterai saya agak sedikit lowbat. Kita lanjut lagi. Silakan Kak dilanjut di slide selanjutnya. Nah ini, muhasabah diri yang tadi sudah kita yang sudah tadi saya jelaskan, mengevaluasi diri, meninjau kembali amal perbuatan baik yang wajib maupun yang maksiat. Nah, di sini ada jika di kantor kita punya annual review atau audit keuangan. Kalau untuk diri sendiri adalah muhasabah, adalah audit diri. Jadi seperti itu. Kalau misalnya di kantor itu namanya mungkin audit keuangan gitu ya. Tapi kalau untuk diri sendiri, nah itu dinamakan muhasabah. Ini bukan soal menghakimi diri sendiri, bukan kita menyalahkan diri sendiri, tapi melihat data hati secara jujur. Apa yang sebenarnya saya cari selama setahun ini? Tanpa sengaja ketika kita bermuhasabah diri, mengevaluasi diri, melihat kembali apa yang sudah terjadi, melihat kembali apa yang sudah kita lakukan seperti itu. Itu ada seringkali kita terinfeksi oleh tiga penyakit ini. Nah, ini. Yang pertama adalah iri hati. Kita sering sekali kadang kalau kita iri ya,
kita pernah iri hati ya karena melihat sosial media envy gitu. Karena kita melihat kehidupan sosial media seseorang kayak gitu. Lelah karena melihat highlight real hidup orang lain. Atau mungkin kita pernah sekali merasa sombong karena mungkin kita pernah memiliki achievement yang sangat bagus, karir kita. Mungkin kita nggak niat sombong, tapi ada sedikit rasa seperti itu. Ih, saya keren banget ya gitu. Itu kan udah ada rasa sombong kayak gitu. Merasa nilai diri ditentukan oleh jabatan atau gelar. Nah, ini yang terakhir adalah putus asa, quarter life crisis, merasa tertinggal jauh dan kehilangan harapan pada rahmatnya. Tiga penyakit ini sering sekali menginfeksi diri kita, menginfeksi hati kita kita selama kita menjalani hari-hari kita. Makanya di sini konsep muhasabah atau introspeksi diri atau biasanya dikenal mengenali diri sebagai proses pembersihan spiritual yang krusial bagi ketenangan hidup manusia. Nah, refleksi spiritual dari muhasabah ini untuk apa? Untuk menyadari hakikat kehambaan kita, kelemahan dan ketergantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui puasa ini, manusia menahan nafsu, mengendalikan emosi, dan meruntuhkan ilusi jabatan atau kekayaan hingga mencapai tingkat ketakwaan, kerendahan hati, dan pembersihan jiwa. Nah, ini dia yang patut kita lakukan, bermuhasabah diri. Yang mana muhasabah diri ini kita bisa memiliki kesadaran kehambaan, eksistensialisme. Ramadan mendidik manusia bahwa identitas sejati bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat berpuasa semua manusia setara dalam rasa lapar. Betul kan ya? Kita sama-sama lagi lapar nih. Kemudian meruntuhkan ego. Kita sama-sama lagi mengesampingkan ego. Kemudian dan atribut duniawi lainnya. Kemudian dari muhasabah diri ini, kita juga melatih kesadaran kita. Melatih kesadaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi, mendidik mendidik kejujuran diri tanpa perlu dilihat orang lain dan menghapus dosa dengan bertaubat. Kan kadang gitu ya. eh, Apa ya bahasanya kalau anak-anak itu? Mokel kayaknya. Kadang aduh ada rasa hati kayak aduh apa buka aja ya diem-diem ya gitu, aduh siang-siang nih panas, aduh panas banget gitu. Itu kalau bahasa anak-anak sekarang itu namanya mokel. Nah, tapi dari puasa ini, dari muhasabah ini kita melatih kesadaran, oh tapi ada Allah gitu. Ada Allah yang mengawasi kita gitu. Nah, dari situ kita dididik kejujuran kita tanpa perlu dilihat orang lain. Nah, ini hebatnya muhasabah di bulan puasa. Kemudian muhasabah dan transformasi diri. Ramadan ini adalah momen untuk introspeksi diri, mengevaluasi kesalahan dan memperbaiki diri untuk menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan setelah Ramadan usai seperti itu. Dan yang terakhir makanya kan katanya kalau Idul Fitri kita kembali ke fitrah. Artinya apa? Setelah kita dididik sebulan penuh barulah kita merayakan hari kita Idul Fitri yang artinya kita kembali suci. Kita udah digodok sama Allah, udah kita muhasabah diri dari segala kesalahan-kesalahan kita, kita dimaafkan oleh Allah, jadi seperti itu. Barulah kita kembali suci. Ibarat kita ini adalah manusia yang baru dilahirkan. Jadi seperti itu. Makanya muhasabah diri ini sangat penting ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Karena muhasabah ini ada di surat Al-Hasyr yang bermakna dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Nah, dari ayat ini memerintahkan umat Islam untuk selalu mengevaluasi amal perbuatan sebelum datang hari perhitungan atau yang dinamakan hari akhirat, hari kiamat yang bahasanya seperti itu. Bahkan saya menukil dari perkataan Umar bin Khattab, beliau uh, uh, ber, apa namanya uh, berpen, uh,
Di dalam riwayat hadis, beliau bilang katanya, hisaplah, artinya evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah. Nah, ini makanya penting sekali kita untuk bermuhasabah diri, proses mengenal diri yang banyak khilaf agar bisa kembali jernih. Hasil akhir dari muhasabah diri ini adalah kita mendapatkan mutmainnah, kita mendapatkan ketenangan diri, yang mana ketenangan diri ini jauh lebih berharga dari kesenangan sesaat yang mana sering sekali menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makanya sangat penting sekali bagi kita untuk muhasabah diri. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kita mendalami diri kita mendalami kesalahan. Oh, iya ya Allah baik banget sama kita. Allah tuh selama ini tuh melihat kita, mendengar doa-doa kita. Allah tuh selama ini tuh mengawasi kita. Nah, ketika kita muhasabah diri, maka apa? Faqad arafa rabbahu. Maka dia akan mulai sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Oh iya ya, Allah baik. Allah sangat-sangat Maha Penolong, Maha Pengampun. Meskipun kita sudah banyak melakukan dosa, tapi Allah masih mau menolong kita. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjut, Kak? Nah, detoks beban dan emosi negatif. Ini kita akan detoks nih setelah kita di bulan Ramadan mendetoks apa namanya muhasabah diri, kita juga mengevaluasi diri di bulan ini. Nah, saatnya kita mendetoks beban dan emosi negatif. Detoks itu apa sih? Biasanya kalau detoks tuh membersihkan usus ya, detoks usus gitu kan. Detoks apa lagi tuh? Pokoknya detoks itu artinya kita tuh menyucikan, membersihkan, membuang gitu. Membuang beban dan emosi negatif. Yang mana detoks beban dan emosi dalam Islam ini adalah proses menyucikan hati atau biasanya disebut dengan tazkiyatun nafsi dari emosi negatif. Eh, dari emosi negatif maksudnya itu seperti marah, benci, dan cemas melalui pendekatan spiritual. Kita jauhkanlah hal-hal tersebut. Yang mana cara utamanya ini sangat banyak. Yang salah satunya tadi sudah kita bahas adalah dengan muhasabah diri. Dan tentunya yang paling utama adalah dengan berpuasa. Kenapa? Karena puasa ini untuk menahan hawa dan nafsu. Bisa juga dengan membaca Al-Quran, bisa juga dengan zikir, kemudian dengan sholat, dengan sabar, memaafkan, atau membaca Al-Quran. Bisakah dilanjut? Nah ini, detoks beban dan emosi negatif. Jadi hati ibarat memori HP katanya. Sama seperti smartphone yang performanya melambat saat memorinya penuh. Hati kita pun begitu. Jika hati penuh dengan charge, sampah emosi, maka fungsi kebahagiaan dan produktivitas kita akan lag. Jadi kita butuh di reset. HP kita juga sama kan ya. Kalau udah nge-lag banget ya, udah banyak banget ya charge-nya. Udahlah di reset aja. Nah, begitu juga dengan kita. Makanya dari muhasabah ini, kita akan menemukan 3 penyakit hati gitu kan ya, yang mana sumber lemotnya kita seperti itu. Kita akan menemukan banyak sekali penyakit-penyakit hati yang sering eh, menggantung kepada diri kita, yang mana utamanya gitu kan ya, utamanya ini untuk menjauhkan diri kita untuk kembali lagi melakukan hal-hal tersebut. Nah, kemudian mungkin dari detox ini mungkin ada penyesalan karena gagal di masa lalu yang belum kita maafkan. Kan gitu ya. Apa namanya? Mungkin ada luka karena perkataan orang tua atau pasangan yang terus menghantui gitu dalam diri kita, atau mungkin ada rasa kecewa pada diri sendiri karena tidak mencapai target tertentu. Nah, ini mungkin file-file yang ada dalam otak kita, file-file yang ada dalam pikiran kita, file-file yang menjadi beban kita. Nah, ini Ramadan ini adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan satu persatu beban tersebut dan melepaskannya.
bukan dengan amarah, enggak, aduh, udah dilepas ini kok susah banget sih ya Allah gitu. Tapi bukan juga dengan beristighfar dan penerimaan diri, tapi dengan betul-betul kita detox, kita sertakan diri kita di bulan Ramadan ini. Kita evaluasi, kita buang semuanya, kita lupakan. Kita apa namanya? Kita lepaskan semua yang menjadi beban pikiran kita. Nah, itu yang akan apa namanya yang akan memudahkan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan menghadapi luka yang belum selesai. Nah, ini biasanya anak-anak muda nih, aduh, susah banget gitu ya melupakan dia gitu. Nah, ini yang harus kita lepaskan. Mungkin berat, tapi memang ini adalah masalah waktu dan mumpung lagi bulan puasa, kita lepaskan itu semua. Kita punya waktu selama 30 hari. Yang mana waktu 30 hari itu menjadi inkubator kita, yang menjadi apa namanya tameng kita untuk melepaskan beban-beban emosi negatif yang sudah kita rasakan dari jauh-jauh sebelum hari tersebut. Kemudian kan bisa dilanjut lagi. Nah ini, detox beban dan emosi negatif. Puasa ini adalah protokol detoksifikasi hati alami yang efektif, memberikan istirahat dari pencernaan berat kan gitu ya, mengurangi lemak hati dan memicu perbaikan sel. Kalau ini kalau dalam bahasa-bahasa anatomi tubuh atau dalam bahasa-bahasa kesehatan, perbaikan sel atau otofagi kan seperti itu ya. Saat puasa, tubuh memecah lemak cadangan, meningkatkan enzim hati, dan membuang racun melalui keringat serta urin. Terutama saat sahur dan berbuka dengan makanan padat penuh nutrisi. Nah, ini kita detox dengan apa? Ada 3 hal yang perlu kita detox, yang perlu kita bersihkan. 3 hal utama yang ada dalam diri kita. Nah, ini. Puasa adalah protokol detox yang diajarkan oleh Allah. Bukan hanya soal menahan makan dan minum, tapi ada 3 hal yang perlu kita puasakan. Yang pertama adalah puasa telinga. Dari puasa telinga, coba kita berhenti mendengarkan gosip, gunjingan, atau kritik destruktif yang hanya akan menggerogoti atau mengotori hati. Dari telinga kita yang pernah kita dengar atau yang sedang kita dengar, itu kita hentikan. Omongan-omongan yang kurang baik, pembicaraan-pembicaraan, atau eh, materi apa namanya ya, gunjingan-gunjingan yang kita dengar, kita hentikan atau kita lupakan. Kemudian ada puasa lisan. Nah, ini kita kita detox beban dengan puasa lisan. Menahan diri dari mengeluh yang berlebihan, menahan diri dari mengeluh ketika ingin mengeluh tentang macet, tentang atasan gitu ya, atau tentang pekerjaan, gantilah dengan berzikir atau berdiam. Ucapkan istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bersyukur kita belum sampai lisan kita ini mengucapkan seperti itu. Karena kenapa lisan kita ini adalah apa namanya pisau. Ketika kita mengucapkan yang tidak-tidak, apalagi itu hal-hal yang menyakiti, itu akan menyakiti atau memberikan luka kepada orang-orang lain. Makanya apa namanya lebih baik kita diam, beristighfar kepada Allah. Karena keluhan adalah racun yang kita minum sendiri dan berharap orang lain mati karenanya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang pikiran, yang ketiga adalah puasa pikiran. Setelah telinga, kemudian lisan, kemudian yang ketiga adalah pikiran. Menghentikan overthinking tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Kembalikan semua kepada Allah. Kadang kita tuh terlalu berpikir, ikut campur urusan Allah. Itu hak prerogatif Allah. Masa depan itu misterius. Gak ada yang pernah tahu. Dan itu haknya Allah. Kita tidak perlu overthinking terhadap hal tersebut. Udah kita jalankan saja apa yang ada di depan mata. Kita perbaharui diri kita upgrade diri kita seperti itu. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita fokus terhadap diri kita sendiri, Allah akan menolong kita. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak perlu overthinking dengan masa depan. Kita tidak perlu overthinking tentang apa yang nanti terjadi. Aku takut seperti ini nanti kayak gini kayak gini. Itu belum tentu terjadi. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu hanya pikiran kita yang menghantui. Jadi seperti itu. Memberikan sinyal ketakutan-ketakutan kayak gitu. Nah ini yang menjadi penghalang. Nah itu tinggalkan, detox hal tersebut.
Detox dari beban-beban pikiran kita. Seperti itu. Bolehkah dilanjut? Ini pembersihan hati dengan ibadah. Boleh dilanjut, Kak? Ini pembersihan hati dengan ibadah. Pembersihan hati ini adalah bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan untuk membersihkan hati kita dengan ibadah atau dengan ibadah puasa. Nah, ini istighfar dan taubat. Utamanya adalah dua hal ini. Mengubah lelah menjadi lillah. Setiap peluh dalam mencari nafkah gitu ya, atau mengurus anak, jika dikaitkan dengan niat karena Allah akan berubah dan akan berubah dari beban menjadi tabungan pahala. Nah, kita niatkan semuanya karena Allah. Jadi seperti itu. Kita istighfar yang pertama adalah istighfar. Istighfar ada istighfar atau taubat ya. Istighfar dan taubat ini adalah deterjen jiwa. Kalau deterjen kita dalam konteks pakaian mencuci baju itu akan membersihkan noda-noda dalam pakaian. Kalau misalkan dalam konteksnya ibadah, nah ini akan membersihkan jiwa. Dosa dan kesalahan ibarat noda hitam yang menempel di cermin hati. Maka istighfar adalah deterjennya. Nah, ini yang utama. Kita perbanyak istighfar. Dengan di bulan Ramadan ini perbanyaklah kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Banyak-banyak taubat kepada Allah. Kita taubat minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allahu Ghafur, Allahu Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Itu kan Allah Maha memaafkan. Nah, Allah itu sangat senang dengan hambanya yang bermunajat kepadanya. Jadi seperti itu. Makanya bahkan kata Imam Ghazali itu apa namanya? Hati itu seperti cermin. Kan gitu ya. Hati itu seperti cermin. Dosa adalah karatnya dan istighfar adalah pengilapnya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita merasa aduh saya sudah banyak dosa, maka kita istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, beliau masih beristighfar 70 sampai 100 kali sehari. Bagaimana lafadznya astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta in, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi seperti itu. Bukan karena beliau berdosa, enggak. Tapi untuk menjaga kilau hati agar tetap jernih, menangkap petunjuk Allah. Beliau adalah manusia yang dekat dengan Allah, tapi beliau tetap merendah. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi kan seperti itu. Nah, inilah waktunya kita untuk apa? Untuk banyak-banyak beristighfar dengan Allah. Kan kadang ada ya, apa namanya, sekarang tuh eh, tasbih digital gitu. Atau mau pakai tasbih manual juga nggak apa-apa. Atau nggak usah pakai tasbih lah gitu. Udah apa namanya ya, selafalnya kita aja itu juga nggak apa-apa. Bebas. Yang penting lisan kita ini selalu beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah menghadirkan Allah dalam rasa sakit. Dalam kondisi sulit, tetap tenang dan sabar. Ridho menerima bahwa skenario Allah selalu lebih baik dari rencana kita. Nah, maka itu menghadirkan Allah dalam lelahmu akan mengubah lelah menjadi lillah. Nah, ini rahasia ketenangan adalah ketika kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap rasa, termasuk rasa lelah kita dan sakit. Rasa apa namanya? Rasa kita saat kita lelah bekerja mencari nafkah, niatkan lillah karena Allah. Saat kita lelah mengurus anak, niatkan lillah. Maka lelah itu tidak akan menjadi sia-sia. Kan di sini ada di dalam surat Nuh, apa namanya ya? Dalam surat Nuh yang bermakna bahwa maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak. Maka apapun kondisinya, apapun sakitnya, apapun situasi, kita hadirkan kepada Allah. Kita berhusnuzon. Ana inda zonni abdi bi. Aku tergantung apa yang dalam prasangka hamba. Aku tergantung apa yang diprasangka hambaku. Jadi kalau misalnya kalian berprasangka baik kepada Allah, maka akan baik kalian. Tapi kalau kalian berprasangka tidak baik kepada Allah dan itu yang akan terjadi juga kepada kalian. Jadi
kalian apa yang ada dalam pikiran kalian kepada Allah itulah yang akan terjadi pada diri kalian. Dan itu juga kita harus ridho kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho adalah kuncinya. Menerima bahwa apapun yang terjadi adalah skenario terbaik dari Allah meskipun tidak sesuai dengan rencana kita. Maka hati akan tenang seperti itu. Bolehkah dilanjut? Nah, ini kita udah hampir-hampir terakhir ya. Mengapa curhat di sujud lebih ampuh? Kan kadang ya bisa dilihat dari gambarnya nih, mewakili banget. Kadang kita curhat di sosial media. Kadang kita tuh berkeluh kesah di sosial media. Kadang kita itu curhat di sosial media, meluapkan emosi kita di sosial media. Tapi pernah nggak sih kalian eh, merasa apa namanya? Apa sih yang kita dapat ketika kita curhat di sosial media? Apa sih jadinya solusi yang kita dapat dari permasalahan tersebut? Gak ada kan gitu. Nah inilah, seringkali kita punya masalah. Refleks kita adalah update story. Refleks kan jadinya. Aduh ya Allah, aku males banget nih sama dia kayak gitu kan. Atau curhat di close friend, di close friend Instagram gitu ya. Tuh pokoknya segala macam bahasa dikeluarin lah gitu. Apa namanya unek-unek gitu, dikeluarin gitu. Kita kadang mencari validasi, mencari simpati kan kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Pasti ujung-ujung kita cuma dapat komentar sabar ya. Atau cuma dapat like doang gitu. Mungkin ada yang iba, tapi ya ibanya itu cuma iba selesai kasihan ya gitu. Kita sebagai apa review apa viewer gitu ya. Sebagai viewer kayak "Ya, kasihan ya dia ya gitu. Soalnya kayak gini kayak gitu. Tapi setelah itu masalah kita tetap ada kayak gitu kan. Bahkan bisa jadi bahan gunjingan orang lain kayak tau gak sih gitu kan. Jadi bahan apa namanya ya? Jadi bahan topik orang lain gunjing gitu kan. Tahu gak sih si ini kan kayak gini-gini tahu. Emang kamu lihat di mana gitu. Iya ngeliat di ininya di emang kamu nggak ngeliat di WA story-nya? Enggak, soalnya kayaknya aku di hide deh gitu. Kan kayak gitu jadi bahan gunjingan. Nah, itu makanya jangan jangan sampai kita ini mudah sekali meluapkan emosi di sosial media. Saya jadi ingat perkataan Sayyidina Husain ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata beliau, tidak perlu menjelaskan diri kepada siapapun. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Fokuslah pada perbaikan diri dan bertindak jujur, karena kejujuran membawa kepercayaan, cinta, dan hormat. Itu saya tuh selalu ingat itu. Itu adalah kalimat yang bagus, kalimat yang sangat bagus. Artinya apa? Ketika kita punya apa namanya ya? Ketika kita punya target dalam diri kita itu jangan pernah diumbar-umbar. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya rekan-rekan semuanya nih, mungkin kita pernah punya eh, apa namanya ya? Resolusi. Misalkan resolusi 2026 atau kita ada target-target atau ada cita-cita itu ketika kita umbar di sosial media malah nggak tercapai gitu. Atau misalnya kita udah cerita dia tahu aku juga berencana nih pengen kayak gini kayak gini kayak gini kasih tahu ke orang lain itu justru tidak akan terjadi atau tidak bakal terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang nanti akan kita laksanakan seperti itu. Nah itu makanya jangan coba-coba untuk curhat atau menuliskan unek-unek di sosial media. Itu mohon dijauhkan. Apapun yang eh, ingin kita lakukan, misalkan evaluasi diri kita, resolusi kita, cukup kita dan Allah yang tahu. Jangan kasih tahu orang lain. Orang lain cukup tahu hasilnya aja. Kan enak ya tiba-tiba, iya, kok kamu nggak pernah kelihatan kok, tapi tiba-tiba kamu ini, nah gitu. Itu kan lebih enak gitu ya. Jadi kita berusaha dalam diam, berusaha dalam doa seperti itu. Nah ini. Ini yang menjadi perbandingan kita. Ketika kita curhat di sosial media kan kita tergantung validasi manusia masing-masing. Kemudian beresiko jadi konsumsi publik yang mana itu tadi yang saya bilang akan menjadi gunjingan orang. Dan kemudian seringkali menambah beban pikiran. Entah viewer ataupun kita yang menulis jadi kok jadi mikir gitu. Jadi kita sama-sama mikir soalnya, iya tahu sih ini kayak gini. Menurut kamu gimana? Loh, kita yang baca jadi apa namanya ya? Jadi menambah beban pikiran orang lain kayak gitu. Jadinya apa namanya? Yang tadinya mungkin kita jadi males ngasih solusi loh, kita jadi berpikir bareng-bareng seperti itu. Nah, kemudian tapi coba kita bandingkan. Ketika kita curhat di sujud,
kepada Allah. Kita letakkan kening kita di apa namanya, di momen paling terendah gitu ya. Ketika kita menghamba kepada Allah, di momen yang paling rendah ketika kita sujud, kita luapin semuanya. Itu kita akan mendapatkan ketenangan. Privasi 100% terjaga, tidak ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Nah, dan itu yang akan benar-benar melepas beban. Gitu. Coba deh, teman-teman apa namanya, lakukan sujud, atau ketika sujud teman-teman dalam hati apa namanya, luapkan emosi-emosinya. Itu nggak apa-apa. Di dalam hati, tapi ya jangan diucapkan. Maksudnya kalau diucapkan nanti batal sholatnya. Tapi teman-teman ucapkan dalam hati apa yang ingin teman-teman bilang sama Allah. Apa yang ingin teman-teman ucapkan unek-unek sama Allah. Udah luapin semuanya. Itu Allah senang. Ya Allah, berarti tandanya hamba tersebut masih beriman dan masih bersyukur dengan keberadaan hidupnya. Seperti itu. Makanya menangis di sujud itu lebih melegakan dan terjaga rahasianya daripada curhat panjang lebar di close friend Instagram gitu ya. Yang cuman dapat sin tahu kan ya, dilihat doang, atau dapat simpati sesaat. Udah panjang-panjang cerita, cuma dilihat doang. Tuh belum tentu juga udah curhat panjang, belum tentu orang lain yang ngelihat mau baca kan gitu. Jadi seperti itu. Bolehkah dilanjut lagi? Nah ini terakhir, membangun versi diri yang lebih baik. Boleh dilanjut lagi Kak? Nah ini, kita membangun versi diri yang lebih baik lagi. Ramadan bukan garis finish, tapi garis start. Ingat ya, garis start kita. Kita butuh SOP, standar operating prosedur. Ibadah yang realistis namun menantang agar grafik iman tidak terjun bebas. Nggak langsung turun seperti itu, tapi naik. Kalau bisa langsung naik gitu. Pas Idul Fitri, setelah Idul Fitri. Makanya ada dalam satu makalah, dalam satu hadis katanya Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang sedikit tapi istiqomah konsisten. Nah ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat SOP ibadah. Jangan biarkan grafik spiritualmu terjun bebas setelah Idul Fitri. Buatlah aturan main baru untuk dirimu sendiri yang realistis tapi tetap menantang. Contohnya, usai Ramadan saya akan tetap sholat duha minimal 2 rakaat sehari. Nah, ini kan tantangan buat kita. Padahal kalau misalnya kita pikir 2 rakaat duha itu cuma 5 menit, nggak sampai 10 menit, cuma 5 menit. Kalau mau 10 menit sama doa, gimana sih? Nah, ini kan tantangan. Apalagi buat kita yang sibuk di pagi hari, buat kita yang apa namanya, sebelum berpuasa kita itu kadang banyak sekali kegiatannya. Coba kita luangkan waktu kita. Kita bikin tantangan, atau misalkan saya akan membaca Al-Quran. Saya akan membaca Al-Quran terjemah dalam sehari 5 menit. Nah ini, setiap habis maghrib, 5 menit itu enggak, mungkin 5 menit itu sepele ya kalau kita ucapkan, tapi kita lakukan itu susah. Bahkan kadang kita aja masih menunda-nunda waktu sholat kan, seperti itu ya. Maghrib azan, ntar 5 menit lagi gitu. Nah ini yang menjadi apa nih, yang harus kita jadikan sebagai yang harus kita sematkan dalam diri kita. Kita harus membuat SOP ibadah. Yang kedua adalah kekuatan istiqomah. Ingat pesan Rasulullah, al istiqomatu khairum min alfi koromah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1.000 karomah. Jadi Allah senang dengan sesuatu yang kecil tapi dilakukan berkali-kali. Pun Rasulullah juga bilang bahwa sesuatu yang istiqomah dilakukan itu lebih baik daripada 1.000 karomah. Nah, dari sini ayo kita laksanakan bersama-sama. Gak usah banyak-banyak, gak usah yang full. Aku pengen ini, pengen enggak. Kita dikit-dikit aja. Kayaknya aku harus baca Al-Quran di habis zuhur. Pokoknya ini harus aku lakukan secara rutin, konsisten, istiqomah. Jadi seperti itu. Itu harus kita apa namanya lakukan secara berkelanjutan meskipun itu sedikit. Kemudian yang ketiga adalah menjaga kualitas keimanan.
Nah ini, menjaga kualitas keimanan pasca Ramadan adalah tantangan terbesar sekaligus indikator diterimanya ibadah seseorang. Tujuannya adalah menjadikan Ramadan sebagai madrasah atau pelatihan spiritual bukan sekadar fase temporer. Nah ini, jadi setelah bulan Ramadan, apakah kualitas keimanan kita ini meningkat? Atau malah semakin menurun? Atau malah stabil kayak gitu? Stabil itu artinya lurus aja, nggak naik, nggak turun. Jadi seperti itu. Makanya mencari pertemanan, lingkungan positif ini menjadi hal yang paling utama. Bergaul dengan komunitas yang mendukung peningkatan iman dan taat karena teman yang sangat mempengaruhi kualitas agama itu lebih baik. Makanya ada makalah almaru ala dini khalilihi. Teman itu, seseorang itu bisa dilihat dari temannya. Kan ada ya dalam hadis kalau kita berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, maka kita akan kecipratan apinya. Seperti itu. Maka penting dari sini kita juga memilih lingkungan, teman, komunitas untuk menjaga kualitas keimanan kita. Bolehkah dilanjut lagi? Nah, ini terakhir. Mulai hari ini. Mulai hari ini, mulai dari hati. Pokoknya ya, jangan tunggu habis Ramadan. Kita harus mulai dari detik ini juga. Detik ini juga, webinar ini selesai. Ayo kita perbaharui diri kita. Ramadan bukan garis finish, tapi garis start untuk perjalanan panjangmu setahun ke depan. Keep the spirit life. Ramadan ini Ramadan adalah garis start untuk perjalanan panjang kita setahun ke depan. Ini adalah momentum untuk melompat lebih tinggi, memulai hidup baru dengan hati yang bersih. Mari kita jadikan Ramadan kali ini sebagai momentum terbaik untuk riset diri, healing hati yang sesungguhnya, dan recharge iman agar baterai spiritual kita tidak cepat habis. Nah, ini kita sama-sama jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik. Jangan cuma sekedar sekedar rutinitas tahunan aja yang kita ya setiap tahun lah kita lakuin, tapi jangan jangan sampai tidak ada impactnya ke dalam diri kita. Mulailah dari hati. Karena jika hati benar, maka seluruh tindakan akan mengikuti. Jadi seperti itu. Semoga kita semua mendapatkan ya dipertemukan dengan malam malam Lailatul Qadar dan diampuni segala dosa-dosa kita. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah. Sudah habis ini teman-teman. Masya Allah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa sekali nih Ustazah Lena. Terima kasih banyak. Kami ucapkan kepada Ustazah Lena nih atas pemaparan materinya dalam banget ya teman-teman semua ya, nyentuh banget. Apalagi ini relevan tentunya di kehidupan kita mungkin hari ini atau kemarin-kemarin ya teman-teman ya. Masya Allah ini kita diingatkan kembali bahwa benar Ramadan ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus aja, tapi kan momentum untuk meriset hati, mendetoks emosi juga, lalu juga dapat memperbaiki kualitas iman kita. Jadi benar mulai dari muhasabah diri, puasa sebagai protokol ya tadi detoksifikasi hati. Jadi mungkin hingga pentingnya membangun versi diri yang lebih baik setelah Ramadan. Jadi semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Lena hari ini bisa benar-benar dipraktikkan di kehidupan teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya untuk selanjutnya. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, ini luar biasa sudah ada yang raise hand ya Ustazah ya. Ini dari Kak Arifin Yunaldi bisa dipersilahkan untuk open mic. Saya dulu nih, Kak, maaf, Army Yunaldi gitu maksudnya. Iya, betul. Ya, Oke. baik. Soalnya yang satu lagi, Raisen juga Arifin namanya. Oh iya betul, maaf. Boleh di Kak Armi, silahkan. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustazah. Selamat Waalaikumsalam. sore semuanya. Sebelumnya kenalkan nama saya Armi, saya berasal dari Tangerang. Sebelumnya saya mohon maaf ini tidak bisa menggunakan virtual background ya Kak ya. Dan saya di sini juga tidak menuliskan pertanyaan di kolom komentar karena memang ingin bertanya secara langsung pada Ustazah. Eh, Berkaitan dengan materi yang Ustazah sampaikan, gitu kan. Jujur saya sendiri gitu sebenarnya ingin memaksimalkan
ibadah puasa itu, ibadah itu di bulan puasa, di bulan suci Ramadan ini. Maksudnya ingin memaksimalkan apa ya, secara keimanan kita gitu kan, ketakwaan kita kepada Allah gitu. Cuman lagi-lagi masalah di dunia itu memang tidak pernah lepas. Bahkan jujur di luar Ramadan aja, yang biasanya ketika menjalankan ibadah sholat misalnya, selalu dalam sholat itu ya nggak husuk lah gitu, selalu terbawa-bawa yang namanya aktivitas kerja atau hal lainnya gitu. Nah, untuk di bulan Ramadan ini pun juga seperti itu, padahal ingin sebenarnya maksimal gitu, tanpa ada kegiatan duniawi yang uh, apa namanya mengganggu gitu. Nah, pertanyaan saya di sini Ustazah, simpel saja, bagaimana sih gitu agar kita sejenak bisa melupakan, bukan berarti kita melupakan secara keseluruhan tentang duniawi, tapi ketika kita beribadah gitu, khususnya bulan Ramadan ini gitu. Nah, bagaimana kita melupakan aktivitas kita di dunia ini gitu, sejenak gitu. Gitu. Kemudian yang kedua pertanyaan saya gitu. Kan di bulan suci Ramadan ini, nah memang alangkah baiknya kita uh, memupuk keimanan yang kita, apakah menurut Ustazah gitu kan, dalam kita memupuk keimanan dan ketakwaan ini, kita memang harus fokus gitu, tanpa apa ya, tentang hal-hal di dunia itu tanpa ada yang dapat mengganggu gitu. Bukan berarti kita tidak menjalankannya, tapi dalam menuntut keimanan dan ketakwaan kita, memperdalamnya dan mensucikan diri dengan sebaik mungkin itu tanpa ada gangguan dengan kegiatan dunia itu apakah menurut Ustazah itu memang uh, seharusnya dilakukan gitu, apa bagaimana gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Mau dijawab sekarang atau bagaimana, Kak? Mungkin bisa langsung aja Ustazah Lena ya sama dengan Kak Arifin yang raise hand nih. Atau Ya, bagaimana boleh. nih? Bebas. Ah, Saya bebas aja. Atau mungkin mau dijadikan satu juga nggak apa-apa. oke, bisa dijadikan satu. Untuk Kak Arifin dipersilahkan bisa dipersiapkan pertanyaannya dan langsung open mic nih Kak Arifin. Jadi nanti jawabannya bisa langsung ya Ustazah ya. Ya, biar sekalian gitu. Betul, biar sekalian. Bagaimana untuk Kak Arifin bisa langsung open mic nih Kak Arifin? Hmm, oke Kak Arifin, bagaimana ya? Sepertinya Kak Arifin sedang sibuk nih. Bisa langsung dijawab aja deh Ustazah kalau seperti Ya, itu. baik. Masya Allah nih, Kak Armi Yunaldi. Pertanyaannya masih ini ya, bagaimana caranya kita fokus beribadah dan melupakan sejenak hal-hal duniawi ketika kita sedang melaksanakan ibadah. Seperti itu kan ya? Memang kadang Ya, betul. hal-hal hal-hal duniawi itu apa namanya ya, sangat mendistraksi diri kita, mendistraksi pikiran kita. Nah, ada mungkin beberapa langkah ya, bagaimana caranya kita meminimalisir distraksi duniawi kita. Kadang lagi sholat aja kita kepikiran gitu ya kayak, atau mungkin mau sholat aja tuh susah seperti itu. Karena kita saking kepikirannya. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita perhatikan. Bahkan kata guru saya dulu seperti ini. Ketika kita sholat, itu kita harus buang semua pikiran-pikiran duniawi kita. Kenapa? Ketika kita mengangkat takbiratul ihram, kan takbiratul ihram itu kan kita mengangkat kedua tangan ya. Nah, itu ketika kita mengangkat kedua tangan, itu dunia itu kita buang jauh-jauh. Kemudian yang ada di hadapan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun memang sholat untuk khusyuk itu susah, tapi mungkin ada beberapa cara untuk meminimalisir. Yang pertama adalah digital detox. Mungkin bisa jadi kita kepikiran-kepikiran karena adanya puasa media sosial. Ini adalah yang menjadi distraksi terbesar seperti itu kan.
Membatasi penggunaan sosial media mungkin bisa kita lakukan. Hanya untuk hal mendesak misalnya. Hapus aplikasi hiburan sementara atau matikan notifikasi agar pikiran tidak terdistraksi oleh konten-konten yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian mungkin bisa jadi kita melakukan dengan golden hour, mengalokasikan waktu. Yang mana mengalokasikan waktu ini tentu waktu di mana teman-teman sama sekali tidak boleh diganggu. Jadi kita fokus. Biasanya setelah sahur hingga syuruk. Syuruk tuh sampai matahari terbenam gitu ya. Biasanya setelah sahur hingga syuruk atau 1 jam sebelum buka puasa, gunakan waktu ini khusus untuk Quran, untuk membaca Al-Quran dan berzikir. Kita khususkan. Terus kemudian, atau bisa jadi dengan sederhanakan urusan domestik. Urusan domestik itu bisa urusan pribadi seperti itu ya, atau urusan-urusan dalam rumah tangga seperti itu. Jangan habiskan waktu terlalu banyak untuk memikirkan menu buka puasa, jadi seperti itu. Atau mungkin hal-hal lainnya gitu ya, yang mewah atau berbelanja. Persiapan Lebaran terlalu dini kan kadang gitu ya. Fokuslah pada kesederhanaan agar energi fisik tidak terkuras. Jadi ketika sholat, ketika kita beribadah, aduh nanti gimana ya lebarannya itu nggak usah dipikirin, itu nanti masih lama gitu kan ya. Entah atau mungkin baju di Tanah Abang udah pada habis gitu, tenang. Karena yang dibutuhkan adalah hati yang suci kan gitu ya. Baju baru adalah pelengkapnya kayak gitu. Nah kemudian ini yang paling penting adalah hadirkan hati dalam sholat. Emang susah banget Kak. Bahkan saya sendiri kadang sholat aja tuh belum tentu khusyuk gitu kan ya. Tapi kita usahakan sama-sama. Gimana caranya sholat kita ini khusyuk gitu. Kita fokus kepada kita bayangkan seakan-akan kita ini apa namanya di alam semesta sendirian dalam keadaan gelap dan kita hanya diawasi oleh Allah. Itu udah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Coba kita bayangkan. Toh, kita mau ketemu atasan aja, kita harus fokus gitu kan ya. Dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia nanti akan sampaikan kan gitu. Lah bagaimana kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Itu kita harus lebih fokus. Hilangkan semua hal-hal yang mengganggu pikiran kita. Cobalah mempelajari arti bacaan sholat. Kakak udah pernah belum melihat bacaan sholat dari mulai doa iftitah? Ini wajah tuh. Sesungguhnya aku sedang berhadapan denganmu. Ya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Inni wajatu wajhiya lilladzi fatoros samawati. Yang mana kita sedang menghadap kepada seseorang kepada Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Kita sedang berhadapan, kita sedang berkomunikasi. Inni wajhatu wajhiya lilladzi fatoros samawati wal ardo. Dengan yang memiliki kekuasaan di langit dan bumi seperti itu. Coba bayangin Kak gimana rasanya kita berkomunikasi dengan Allah. Itu pasti kita khusyuk banget. Jadi di dalam sholat itu ada doa-doa Kak. Itu sebenarnya kalau kita sholat itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi itu adalah doa ini wajatu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal apalagi ketika kita tumak ninah duduk di antara dua sujud kan wajeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kakak kalau lihat artinya itu kita benar-benar lagi maksa Allah kak. Ketika kita komunikasi sama Allah dengan sholat, itu kita benar-benar minta ya Allah wajeburni, mudahkanlah warzukni, rezekikanlah wahdini, berikanlah aku petunjuk, berikanlah aku hidayah. Itu doa semua kak. Coba kakak ditelaah lagi. Itu insya Allah dengan segala hal-hal tersebut kita bisa khusyuk dalam minimal kita bisa meminimalisir terdistraksi dengan hal-hal yang duniawi seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya kayak ya semoga bisa sedikit melegakan hati seperti itu. Izin Ustazah yang kedua mungkin nanti bisa ya nambah pertanyaan yang kedua tadi mungkin saya ini lagi gitu. Oh apa yang kedua? Oh saya lupa ya yang kedua Yang ya. kedua tadi ya mungkin saya ini lagi. Jadi maksudnya itu lebihnya misalnya seperti ini saya contohkan ya Ustazah. Misalnya nih kita benar-benar ingin menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan gitu kan ya. Misalnya gitu ada hal yang
dalam satu waktu itu um, di dalam satu waktu itu ada untuk keibadah, katakanlah itu di bulan suci Ramadan hanya ibadah sunnah, tapi misalnya semacam tarawih misalnya gitu. Nah, di saat yang bersamaan kita juga ada pekerjaan, di mana pekerjaan ini ya pastinya tanggung jawab kita di dunia gitu. Namun di sini kita kan sebenarnya dalam Islam itu kan kita harus menyetarakan antara pekerjaan dan ibadah gitu. Namun di sini kita karena ini kan ibadahnya hanya sunnah, sementara ini pekerjaan wajib sebetulnya karena berkaitan dengan tanggung jawab kita. Namun karena kita ingin sempurna di bulan suci Ramadan, kita lebih mengutamakan yang ibadah yang hanya sunnah ini. Jadi kalau menurut Ustazah sendiri, bagaimana pendapat Ustazah kalau saya mengambil tindakan yang seperti ini? Apakah uh, keimanan dan ketakwaan yang sempurna itu bisa saya raih atau justru saya akan berdosa gitu? Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Kak. Ini mantap banget ya. Jadi antara sunnah dan kewajiban. Baik. Ini sering sekali saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Teman-teman yang lain. Memang di bulan Ramadan ini kita kan berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan ibadah gitu ya. Apalagi ibadah tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Misalnya seperti itu kan. Hanya setahun sekali loh, seperti itu. Otomatis mumpung kesempatan di bulan Ramadan, kita juga mendapatkan apa namanya banyak keberkahan. Kita pengen ingin menyempurnakan ketakwaan dan keimanan kita. Tapi di sisi lain, bagaimana kalau misalnya kita punya pekerjaan, yang mana pekerjaannya ini adalah sebuah kewajiban, seperti itu. Kalau saya pernah bertanya hal seperti ini ke guru saya, kalau memang seperti itu, maka prioritaskanlah kewajiban. Makanya kata guru saya seperti ini, jangan pernah bilang kepada orang yang sedang mencari nafkah, bilang kayak gini, ih kamu sayang loh, padahal traweh setahun sekali tapi kamu nggak ngejalanin. Nah, jangan sampai keluar dari mulut kita hal seperti itu. Kenapa? Karena orang mana, umat muslim mana yang tidak mau menyempurnakan iman. Tapi dia sedang menjalankan kewajiban sebagai seorang pencari nafkah. Yang mana ketika dia tidak mencari nafkah, tidak ada apa namanya, kalau misalkan dia tidak mencari nafkah, nanti anak istrinya mau makan apa? Sedangkan kewajiban itu adalah sedangkan mencari nafkah adalah kewajiban. Justru kalau misalkan dia tidak menjalankan kewajibannya, itu lebih banyak mudorotnya. Kalau misalnya kita masih mau tetap di sisi kita melaksanakan kewajiban, tapi kita mau lebih menyempurnakan lagi dengan ibadah sunnah, bisa kita ibadah sunnah sendiri, sholat tarawih sendiri di rumah. Waktu tarawih itu panjang. Waktu tarawih itu panjang. Bisa dilaksanakannya sama sholat isya, bisa dilaksanakannya beriringan dengan sepertiga malam. Yang penting sebelum subuh. Itu masih bisa kita laksanakan. Jadi seperti itu. Bahkan saya sendiri pun sama. Saya sholat di masjid, misalnya 8 rakaat saya selesai. Seperti itu kan ya. Misalkan 8 apa 8 rakaat berarti berapa tuh? Biasanya kan kalau udah 8 rakaat pulang gitu ya. Nanti saya akan menyempurnakan di rumah. Disempurnakannya itu apa namanya, bisa nanti saya langsung sempurnakan atau saya sempurnakannya sembari tahajud seperti itu. Jadi itu ada, jadi waktu tarawih itu kan. Tapi kalau misalnya memang kita belum bisa melaksanakan sholat tarawih, sholat sunnah, nggak apa-apa. Yang penting kewajiban kita, utamakan, prioritaskan kewajiban seperti itu. Karena kalau sunnah itu masih dalam tahap dianjurkan. Kalau misalkan kita ada waktu luang, kalau misalnya kita berkesempatan tidak mengesampingkan kewajiban yang lain, maka laksanakan. Tapi kalau kita sudah mengesampingkan kewajiban, malah mengunggulkan yang sunnah, jangan sampai seperti itu. Jadi, menurut saya kita lebih apa namanya mengutamakan, memprioritaskan yang wajibnya dulu. Kalau misalkan yang sunnah masih bisa kita laksanakan nanti, gitu. Karena waktu tarawih itu panjang, seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Ustazah atas jawabannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Armi sendiri ya. Lalu ini kita beri kesempatan satu penanya lagi, Kak Arifin yang resen. Bisa dipersilakan, Kak Arifin? Iya, baik. Terima kasih, Pak Moderator. Perkenalkan nama saya Arifin. Mungkin ada satu hal yang mau saya tanyakan terkait dengan puasa telinga tadi itu, yang dari kritik destruktif sama gosip. Nah,
eh, saya jadi kepikiran kalau gimana kalau misalnya kita tuh sebenarnya berada di lingkungan kerja atau pertemanan yang toksik banget. Kadang kita, bukan kita sendiri yang mau dengar sih soal yang gosip-gosip, tapi kadang tuh beritanya ya nyamper ke kita aja gitu. Tanpa kita dengar sendiri pun ya tiba-tiba nyamper aja gitu. Nah, apakah kita harus detox dengan cara cut off atau menjauh atau kok ada cara fikir lain biar hati kita tuh tetap ya stabil atau kebal meskipun telinga kita tuh nggak sengaja dengan hal-hal yang negatif. Itu. Oke Kak, baik. Gimana caranya kita apa namanya dalam detox ya kalau ini ya? Kalau misalnya ada teman kita yang mungkin eh, mengajak kita kepada hal-hal yang buruk atau udah ancang-ancang gitu ya. Udah ada ancang-ancang nih dari teman-teman seperti itu. Jadi Kak, Islam itu tidak pernah membatasi yang namanya pertemanan. Dengan siapapun kita harus berteman. Bahkan dengan orang yang mungkin lebih tua atau lebih muda gitu atau mungkin yang apa namanya berpenampilan seperti apa tuh yang pakai tindik-tindik kayak gitu gitu ya. Itu kita nggak apa-apa berteman dengan mereka. Tapi kita yang kita batasi adalah pergaulannya. Nah ini bedakan ya antara teman dan pergaulannya. Kalau teman kita masih saling sapa, tapi kalau pergaulannya itu adalah mengikuti gaya hidup. Kalau misalnya ada teman yang mungkin udah ancang-ancang gitu, atau mungkin kita lagi diem, ternyata kedengeran gitu, kita bisa apa namanya agak sedikit menjauh, atau mungkin kita yang namanya telinga itu kan pasti mendengar ya, atau mungkin setelah kita mendengar itu kita lupakan gunjingan tersebut. Atau misalkan ada yang membawa nama, iya tahu, misalkan si A itu seperti ini seperti dan masuk ke telinga kita. Itu setelah orang itu berbicara seperti itu bisa kita lupakan. Jadi seperti itu. Untuk mendetoks beban pikiran kita. Jangan sampai orang lain ngomong, kita mendengar, lah kita juga ikut kepikiran kayak gitu. Itu bisa kita jauhi. Jadi meskipun memang apa namanya yang tadi saya bilang almaru ala dini khalilihi, seseorang itu bisa dilihat atau tergantung dari temannya, seperti itu ya. Bukan berarti Islam itu membatasi pertemanan. Islam hanya membatasi pergaulannya saja. Jangan sampai kalau misalnya orang tersebut berpergaulan tidak baik, kita malah ikut terjerumus. Yang tadi saya bilang, bahwasanya kalau misalkan kita berteman dengan orang yang pandai besi, maka kita akan kecipratan apinya. Kalau enggak apinya kita akan kecipratan baunya, bau asapnya. Kayak gitu kan bau ya, bau itu kan sesuatu yang tidak enak kayak gitu. Nah, maka yang kita cut off adalah pergaulannya. Kalau misalkan kita lagi asik-asik kerja gitu, mungkin kita bisa agak sedikit lebih ngejauh kayak gitu, agak sedikit ngejauh kayak gitu. Tapi ya nggak usah ngomong kayak gitu. Aku ngejauh ya gitu. Cukup kita sedikit menjauh agar telinga kita ini tetap apa namanya tetap sehat, tetap murni kayak gitu ya. Tidak terpengaruh atau terdistraksi dengan gunjingan apapun. Mungkin itu menurut saya. Ya semoga jawaban saya ini akan apa namanya membuka seperti itu. Oke, luar biasa sekali Membuka atau Ustazah. sesuai dengan jawaban yang kakak inginkan. Betul, semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Arifin ya, luar biasa sekali. Karena waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Terima kasih untuk Kak Arifin dan juga Kak Armi yang luar biasa sekali. Semoga jawaban yang diberikan dari Ustazah Lena dapat membantu dan juga menjawab rasa penasaran tidak hanya dari Kak Arifin dan juga Kak Armi, tapi juga menjawab teman-teman yang lain. Oke, teman-teman, selanjutnya kita lanjut ke sesi seru-seruan, yaitu Ustazah bisa memberikan satu pertanyaan refleksi untuk kita semua. Tapi bagi yang ingin menjawab, silahkan untuk menuliskan jawaban terbaiknya di kolom chat atau juga raise hand jika ingin menyampaikan secara langsung. Dan perlu kami sampaikan juga dengan penuh apresiasi, untuk sesi kali ini door prize akan kami prioritaskan bagi peserta yang belum mendapatkan hadiah-hadiah sebelumnya yang belum mendapatkan door prize di webinar-webinar sebelumnya atau juga untuk peserta-peserta yang baru join di kelas berbagi agar keberkahan dan juga kebahagiaan nih bisa kita bagi secara lebih merata ya khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali nih mengikuti webinar atau yang belum berkesempatan menang. Jadi untuk yang tadi sudah mendapatkan eh,
mungkin yang sebelum-sebelumnya sudah mendapatkan door prize, jadi untuk webinar kali ini kita akan memberikan kesempatan bagi teman-teman yang belum mendapatkan door prize. Jadi untuk Ustazah dipersilahkan untuk memberikan satu pertanyaan untuk teman-teman semua seputar materi hari ini, atau mungkin Ustazah ada pertanyaan dari Ustazah sendiri. Jadi kalau dibilang pertanyaan banyak banget ya Kak. Betul Jadi nih. pertanyaannya. Jadi saya harus ngasih satu atau dua nih. Satu aja deh Ustazah. Satu aja. Oke, terus saya pikirkan dulu. Oke. Pertanyaannya adalah jika sebentar. Em, jika hari ini adalah hari terakhir di dunia. Nah, ini agak sedikit serem ya. Apakah sholat dan puasaku tadi sudah cukup layak untuk aku persembahkan kepada Allah? Jadi kira-kira gimana menurut teman-teman? Wah, ini luar biasa sekali. Nih ada Kak Aska Ramdhani nih dari Lombok. Karena yang raisen duluan bisa Kak Aska dipersilahkan untuk open mic. Assalamualaikum Saza. Waalaikumsalam. Kenalin nama saya Azkar Ramdhani Zaini. Ya. Sebenarnya saya sekarang ada di Mesir, Saza. Oh, iya. Lagi ada Iya, di Mesir. saya ikut webinar mencari-cari ini, cuma cari-cari sertifikat aja. Tuh. Gitu. Jam Pertanyaan berapa yang sekarang? Ustazah lontarkan tadi, jika hari ini adalah hari terakhir di dunia, jika hari ini adalah hari akhir di dunia, hari terakhir kita di dunia ini, maka apakah sholat dan puasa kita itu akan apa tadi Ustazah? Sudah cukup layak untuk aku persembahkan kepada Allah. Jadi Sudah bagaimana? cukup layak untuk aku persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah dalam salah satu hadis yang saya dapatkan dari Rasulullah, tapi saya tidak tahu matannya gitu. Iya. Ada yang bilang gini, jika besok itu adalah hari kiamat, maka kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan saat ini. Hmm. Kerjakanlah apa yang harus kamu kerjakan saat ini, tidak peduli mau besok itu apapun, karena hari besok tetaplah besok. Itu tetaplah masa depan. Sedangkan hal yang kita masih bisa ubah dalam stoikisme itu kan ada dua definisi. Ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Sesuatu yang bisa kita kontrol adalah sesuatu yang ketika kita masuk ke dalam sesuatu tersebut, kita itu dapat mengendalikan semuanya. Nah, Iya, baik. contohnya seperti misalnya bagaimana sikap kita ketika orang lain memandang kita. Dan ada juga sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, seperti takdir atau hari kiamat, itu kan di luar kontrol kita. Jadi otomatis, mau bagaimanapun kita melakukan usaha, effort untuk mengubah hari esok, itu tidak akan bisa. Jadi mau tidak mau, dan seharusnya dan juga sebaiknya, kita tetap fokus aja tentang apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Mau itu besok bagaimanapun hasilnya, Allah tidak pernah melihat hasil karena Allah itu melihat proses bagi hambanya. Sekian cukup pemaparan sedikit dari saya, Ustazah. Semoga bisa Masya bermanfaat. Allah. Wah, Amin. Masya Allah nih ya jawabannya ya. luar biasa sekali ini Saya jadi luar. ketemu sama temen ini, Kak. Teman, apa namanya ya? Teman senegarawan ya. Iya, sama-sama masih share, Ustazah. Iya, sama-sama sisir ya. Ya Allah, kalau saya mah udah lama lulusnya. Wah, luar biasa sekali nih Kak Ya, Aska Masya nih. Allah. Jadi Kak Aska adalah pemenang dari Door Prize pada webinar hari ini. Nih, gimana nih Kak Aska? Tadi jam berapa nih di sana nih Kak Aska? Eh, Sekarang masih jam 11 lewat 31 menit. 11 Wah, siang ya, Masya Allah. luar biasa Beda sekali nih. 6 jam dengan Beda Indonesia. 6 jam ya sekarang. Iya, luar Puasanya biasa. masih semangat ya, Kak. Karena memang biasanya puasa itu, Kak, dulu waktu saya kalau musim panas itu setengah delapan itu baru buka puasa. Iya, Hampir jam 7. Setengah delapan. Nggak tahu kalau sekarang jam berapa, Kak, buka puasanya. iya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Jadi saling bertemu dengan seneggarawan dulunya ya. Iya. Oke. Oke, jadi untuk Kak Aska selamat setelah mendapatkan door prize-nya. Jadi nanti Kak Aska bisa langsung menghubungi admin Jivan yang ada di grup ya Kak Aska. Jadi Yap. Kak Aska sudah mendapatkan door prize-nya dan tetap
Semangat ya Kak Aska dan juga teman-teman yang lain. Oke, selanjutnya karena kita sudah masuk ke sesi tanya jawab, sudah mengakhiri sesi tanya jawab juga. Dan sebelum ditutup, teman-teman semua, mari kita adakan foto bersama terlebih dahulu. Jadi hari ini kita juga ada foto bersama dan juga kenang-kenangan tentunya ya dengan Ustazah Lena. Silahkan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya dan disiapkan pose terbaiknya. Oke, teman-teman semua bisa dipersilakan untuk open kameranya. Oke, kita tunggu ya teman-teman yang lain untuk dipersilakan open kamera. Teman-teman juga boleh nih nanti bisa share-share di story dan tag Instagram Grid Family. Jangan lupa juga tag Instagram Jivan. Nanti bisa di-share kesan dan pesannya bagaimana mengikuti webinar hari ini. Oke, teman-teman di sini sudah open cam ya, teman-teman ya. Kita bisa mulai untuk sesi foto bersamanya dalam hitungan ketiga. Kita mulai ya, teman-teman. Tiga, dua, satu. Oke, sekali lagi boleh dengan gaya bebasnya teman-teman semua. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi teman-teman. Bisa satu, dua, tiga. Wah, ini luar biasa sekali teman-teman semua hari ini. Tetap semangat untuk menjalani ibadah puasanya. Ini kita sambil ngabuburit ya sebenarnya ya. Oke, teman-teman semua luar biasa yang sudah hadir dan juga bergabung pada webinar siang hingga ke sore hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini, kita dapatkan ilmu dari Ustazah Lena bisa diimplementasikan dan semakin semangat lagi tentunya untuk teman-teman. Oke, teman-teman semua yang ingin diingatkan kembali, yang ingin mendapatkan sertifikat webinar yang sudah dijelaskan tadi di awal, ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, mengisi form evaluasi. Tadi ada beberapa peserta ya yang menanyakan apakah ada link absensinya? Nah, tidak ada ya teman-teman. Jadi kita langsung mengisi form evaluasi yang akan dikirimkan oleh admin Jivan melalui grup WhatsApp. Dan di dalam form tersebut nanti teman-teman akan menemukan bagian untuk berdonasi seikhlasnya sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial Las Gelora Insan Mandiri. Jadi teman-teman diingatkan kembali mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya donasi teman-teman bisa disalurkannya kemana sih? Jadi teman-teman bisa cek Instagram @lasgimf itu di situ donasi teman-teman akan disalurkan melalui program-program yang diselenggarakan oleh Las Gelora Insan Mandiri. Teman-teman bisa cek di Instagram @lasgimf. Lalu setelah form evaluasi dan donasi terisi, sertifikat akan dikirimkan maksimal 7 hari kerja melalui grup WhatsApp. Jadi teman-teman, mari kita jadikan Ramadan kali ini bukan sekedar rutinitas tahunan, tetapi momentum riset diri yang sesungguhnya sesuai dengan tema webinar kita pada siang hari ini. Pantengin terus, jangan lupa Instagram kami yaitu @jivan_edu untuk update informasi seputar tema, waktu, dan pendaftaran di webinar-webinar selanjutnya. Oke, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih tentunya yang sebesar-besarnya untuk narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa, Ustazah Lena dan seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan juga belajar bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas setiap langkah kebaikan kita dengan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan pada tahun ini. Akhir kata saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu acara ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustazah Lena.